Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Ricci Salakandir. Oke guys, hari ini gue lagi mau ngasih makan retik kesayangan gue, yaitu retik Ipari Tiger. Dan di sini gue ada kandang red ya, di sini di belakang kandang red. Ini yang buat yang kecil, nanti ini buat yang indukan. Jadi gue bakal ngasih makan ke yang indukan teman-teman. Jadi yang gede ini gue kasih makan ke si Ipari ini teman-teman. Gue kasih ke sini teman-teman. Gue ambil dulu. Oke. Gue ambil dulu rednya. Kita buka dulu ini. Coba lihat sih horinya. Gede banget teman-teman. Sorry bentar. Gede banget. Sekarang gue mau ambil satu di sini. Kayaknya sembunyi daratnya. Oh, ini ada satu nih. Nah, ini ada satu. Nah, kita ambil satu gini. Tapi nah, kita masukkan sini. Kita coba lihat. Oke, kita tutup. Kita lihat di sini. Kita lihat mau makan kan? Mantap. Mantap teman-teman, lihat dia strike. Ya teman-teman. Kita buka dari atas. Kita coba lihat dari atas sana. Nah, ini teman-teman. Jadi kita lihatin pas dia lagi makan, oke? Ya. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau misalkan dia makan tuh kayak gini. Jadi dia strike dulu, udah strike baru dia ngelilit teman-teman. Jadi keren banget sih. Menurut gua si ular paling keren tuh ya jenis python, karena dia selain berbahaya dari lilitannya, dia juga berbahaya dari gigitannya teman-teman. Itu buat yang WC teman-teman. Kalau buat yang captive breed atau yang CB biasanya nggak terlalu galak gitu, nggak terlalu agresif biasanya. Kalau buat dihandle ya bisa dihandle. Nah, kalau buat kalian yang emang si ularnya dapatnya dari WC atau liar gitu, biasanya
Pertama dia makannya akan sulit, dan kedua karakternya juga nggak bisa ditebak teman-teman. Jadi kadang jinak, kadang juga galak teman-teman. Gitu, tapi kayaknya dia gigit badannya deh. Ya itu resiko kalau kita ngasih makan tikus yang gede ya. Pasti ada kemungkinan plus minusnya, ada kemungkinan cacatnya, ada kemungkinan digigit, ada kemungkinan juga terkena gigit dari si rat tersebut teman-teman. Jadi buat kalian yang mau misalkan ngasih makan sama yang lebih gede dari si ular tersebut, lebih baik dimatiin dulu teman-teman, dimatiin atau dibuat pingsan, dibuat pusing biasanya. Tapi enggak kayaknya teman-teman, enggak kena gigit, mudah-mudahan ketangkap kamera dengan baik dan benar dan bagus ya teman-teman, jadi videonya enak. Nah, sekarang dia nanti nyari posisi makan. Karena dia kemarin baru pup, jadi gue kasih sekarang itu. Jadi pokoknya kalau ngasih makan retik itu, ular ataupun jenis reptil lainnya, setelah pup kita kasih makan bisa teman-teman. Setelah pup hitam ya, kalau misalkan pup putih jangan dulu, karena takutnya terjadi penumpukan di dalam perut mereka gitu. Takutnya nanti jadi jadi sembelit gitu teman-teman, jadi susah buang air besar gitu teman-teman. Jadi kan yang lama belum keluar kita udah kasih makan lagi, ntar jadinya penumpukan makin besar dalam perutnya, jadi makin keras teman-teman. Biasanya makin keras sih si pup hitamnya di dalam perutnya, karena dia nggak kedorong batu keluar teman-teman. Biasanya sih nggak nyampe berapa menit gitu, biasanya cepat sih. Nah dia udah mulai posisi mencari kepalanya yang dia gigit teman-teman. Jadi biasanya kalau retik itu dimana yang dia gigit, dia itu yang dia makan gitu biasanya ya. Tapi kalau ada yang lebih pinter, biasanya dia langsung cari kepala. Biasanya yang mulai dari ekor, dari kaki gitu biasanya. Dan dia akan melepaskan ikatan atau belitannya ketika si mangsanya sudah mati. Nah makanya banyak terjadi kasus banyak orang yang mati dimakan ular. Itu biasanya kita memasuki habitat dia atau kita memasuki teritorial dia teman-teman. Karena kalau misalkan di alam liar, cenderung dia itu menunggu mangsa, bukan mencari mangsa teman-teman. Jadi misalkan kita ambil contoh, kita misalkan dia menunggu di semak-semak gitu kan, kita nggak kelihatan, terus kita lewat cari rumput atau apa gitu. Nah yang di pikiran dia kita itu adalah mangsanya dia gitu teman-teman. Karena apapun yang dia temukan, apapun yang dia dapatkan di alam, pasti dia makan teman-teman. Yaitu rusa, yaitu babi, yaitu burung, yaitu kelelawar, yaitu anak ayam hutan gitu. Entah itu manusia sekalipun, tapi rata-rata biasanya yang memakan manusia itu ular di atas ukuran 7 meter teman-teman. Dan biasanya retik dari Sulawesi. Karena kenapa retik di Sulawesi bisa memakan manusia? Karena dari ciri karakter, dari ciri khasnya dia emang lebih agresif dibanding saudara-saudaranya yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan di lain-lainnya. Dan mungkin kemarin juga ada yang bilang retik penyebarannya sampai Papua. Aneh banget gitu teman-teman, ada retik penyebaran sampai Papua. Tapi kalau misalkan kita kaburan dari pet gitu, misalkan kita miara terus kita lepas dari Papua, itu memungkinkan aja. Cuman nantinya akan menjadi reptil invasif teman-teman, yang akan merusak ekosistem di alam sana teman-teman. Jadi ntar kalau misalkan retik sampai lepas liar di Papua, itu bahaya banget teman-teman. Hewan-hewan endemik asli sana bisa mati teman-teman, bisa habis, bisa punah, karena retik itu hewan rakus.
karena retik itu reptil paling rakus ya menurut saya, karena saya juga miara dia, ngasih makan dia banyak banget gitu, jadi nggak cukup satu ekor gitu. Nah dia udah mulai memakan kepalanya teman-teman, jadi udah dari kepala terus dia sambung ke badan, sambung ke ekor, udah beres teman-teman gitu. Dan yang paling enak miara retik itu ketika ngasih makan ya teman-teman, seperti yang saya bilang dari dulu, yang paling enak itu ketika kita ngasih makan teman-teman. Jadi ya paling amazing lah, paling seneng kalau misalkan kita lihat hewan peliharaan kita makan gitu, hewan peliharaan kita makan rakus, nggak sakit. Intinya kita nggak sering jemur juga, intinya kita sering yang namanya bersihin kandangnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kandangnya kotor sedikit kita bersihin, alasnya kita ganti, bisa pakai koran, bisa pakai kertas, bisa pakai kokohas, kokocip, pakai substrat lainnya juga bisa teman-teman. Kalau masalah kandang tuh juga bebas ya teman-teman, menyesuaikan ukuran retik tersebut teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti sekalian teman-teman pingin miara retik sampai gede, sampai jumbo banget gitu, kita harus persiapin yang namanya tempat, kandang juga, terus sesuaiin space yang ada di rumah gitu. Misalkan kita punya space yang kecil gitu, kita ngontrak, kita ngekos ya, kita boleh miara retik sampai ukuran 2 meter atau 3 meter, itu masih cukup di tera ukuran 120 kali 60, itu udah mending sih, udah lumayan. Tapi kalau misalkan kita miaranya pengen sampai jumbo banget, itu wajib kandang ukuran 2 meter kali 80 atau kali 1 meter, itu udah cukup banget teman-teman. Jadi bisa sampai 7 meter sampai 8 meter juga teman-teman. Tapi rata-rata jarang sih yang nyampe 7 sampai 8 meter ya yang dipiara gitu. Jarang gitu, jarang. Ada beberapa, cuman saya jarang lihatnya gitu. Yang saya aja sekarang 5 meter itu udah kayaknya mentok banget gitu, kayak udah gede banget yang 5 meter tuh. Kalau udah di 5 meter tuh pengen naik ke 6 meter, ke 7 meter tuh kayaknya lama banget gitu, butuh waktu lagi, padahal umur masih muda, masih 4 tahun. Itu yang di kandang ya. Ini soalnya ini kan di rumah, jadi gue beberapa bawa reptil gue di rumah karena supaya gue nggak jenuh gitu, nggak jenuh, nggak suntuk gitu, jadi gue bawa ke sini gitu. Itu dia juga lagi udah mau habis deh kayaknya. Oh, enggak tergigit teman-teman badannya, gue takutnya dia kegigit badannya nih. Oh, nanti boleh sharing pengalaman ya teman-teman, cara merawatnya, cara ngasih makannya di kalian, berapa hari sekali, berapa minggu sekali, dengan apa. Kalau saya sih apa ya namanya, ngebreed, ngasih tahu lah, jangan keseringan dikasih kepala ayam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya low, jadi jangan keseringan juga kasih kepala ayam. Setiap minggu kalian kasih kepala ayam, minimal ada sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu dikasih pengerat gitu teman-teman, jadi supaya badannya nanti nggak lembek. Gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, jadi jangan keseringan dikasih kepala ayam gitu teman-teman.
Jadi jangan keseringan dikasih kepala ayam gitu teman-teman. Boleh dikasih kepala ayam, cuman jangan terlalu keseringan. Jadi misalkan 2 minggu sekali kepala ayam dan sisanya kasih pengerat gitu teman-teman. Jadi biar badannya bagus, biar nggak terlalu lembek ntar pas dewasanya. Karena kalau misalkan retik dewasa udah nyampe 3 meter atau 4 meter badannya lembek tuh jelek banget teman-teman. Jadi karena ngelihat badannya tuh kayak kurang menarik gitu, kurang bulat, kurang bagus gitu kalau lembek gitu kan. Jadi pas nanti kita bawa, kita gendong, kita bawa gitu, otot-ototnya tuh nggak kerasa gitu, jadi full lemak gitu. Apalagi kepala ayam ya, nggak ada proteinnya gitu kan, tulang sama kulit, tulang kulit, tulang kulit, tulang kulit. Nah itu yang paling banyak lemak itu ya dari kulit, terus juga kalsiumnya dapat tapi dari tulangnya. Cuman ya itu karena kulitnya kepala ayam tuh nggak bagus sebenarnya, lebih bagus dimakan sama kita sih sebenarnya, karena kepala ayam tuh enak gitu. Atau kalau mau sekalian kita kasih tiren gitu, kita kasih babonnya, nah itu lebih bagus biasanya teman-teman. Dan kenapa? Oke, kita jawab pertanyaan. Dan kenapa biasanya retik perlu jemur atau tidak? Menurut saya, kalau kalian sempat, kalau kalian emang perlu menjemurnya, kita jemur. Tapi kalau misalkan kalian gak sempat, nggak harus jemur juga. Yang penting apa? Kandang bersih. Kita rutin mandiin, misalkan 2 minggu sekali, atau habis pup kita mandiin, atau kotor kita mandiin. Kita jemur sesekali juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak harus wajib ya menurut saya. Yang penting kandang bersih, ketolong sama lampu, suhu ruangan juga udah bisa menyesuaikan dia karena emang dia hidupnya di sini gitu kan. Nah udah mulai habis teman-teman, udah mulai habis. Oke, udah mulai habis teman-teman. Udah mulai habis teman-teman. Sudah mulai habis teman-teman. Tuh, nah sekarang waktunya dia berjemur teman-teman. Tuh, dia kena sinar matahari sedikit teman-teman. Tuh, dia lagi nelan, dia masih nelan teman-teman. Ya udah habis. Oke teman-teman, mungkin beres ya video kita. Jangan lupa klik comment, subscribe, like, and share teman-teman. Ya video gue bermanfaat dan berguna teman-teman. Salam lendir, salam senang kangen, salam satu hobi retikulatus Indonesia.